Perkenalkan, nama saya Trijong Kristiadi, NIM 32018061. Saya berasal dari jurusan Teknologi Pertanian Prodi D3 TPHP semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan wawasan Nusantara dari mata kuliah Kewarganegaraan. Dosen pengampu Ibu Mary Lestari, SSOS MSI. Baik, langsung saja pada materinya. Yang pertama itu pengertian wawasan. Mengandung arti pandangan, penglihatan, tinjauan, ataupun tanggapan indrawi. Selanjutnya, melukiskan cara pandang, cara lihat, cara tinjau, atau cara tanggapan indrawi. Untuk yang kedua itu pengertian Nusantara. Rangkaian antara Nusa dan Antara sebagai kepulauan Indonesia, sebagai suatu kesatuan wilayah perairan, sebagai gugusan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara dua benua Asia dan Australia. Lanjut, makna wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasional, yakni Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai suatu aspirasi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan bermartabat di tengah lingkungannya, dan yang menjiwai tindakan kebijaksanaan untuk mencapai tinjauan nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara untuk ke dalam negeri, yaitu untuk mewujudkan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional, baik aspek sosial maupun aspek alamiah, atau sering disebut namanya itu Trigatra atau Pancagatra. Untuk ke luar negeri, yaitu untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Baik, selanjutnya yaitu adalah aspek alamiah atau yang biasa disebut Trigatra. Yang pertama itu yaitu letak geografis. Habis itu keadaan dan kekayaan alam. Dan untuk yang terakhir itu adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya itu aspek sosial atau Pancagatra. Yang pertama itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Selanjutnya itu adalah Astragatra. Kehidupan nasional tersebut juga menuntut untuk senantiasa menunggalkan secara serasi dan seimbang sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya itu tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang pertama itu yaitu untuk membentuk NKRI yang melindungi bangsa dan tanah air, atau pendekatan keamanan. Yang kedua itu adalah penyelenggaraan masyarakat yang adil dan makmur, atau sering disebut masyarakat adani. Yang terakhir itu adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya cita-cita nasional. Yang pertama itu adalah geografis negara. Yang kedua itu adalah manusia. Yang ketiga itu adalah lingkungan. Selanjutnya, geopolitik dan geostrategi. Pengertian geopolitik sendiri itu adalah geopolitik berasal dari kata ge dalam bahasa Yunani, yaitu bumi dan politik, yang mengandung pengertian suatu politik yang berlangsung di atas letak tanah sampai wilayah geografis di bumi itu sendiri. Selanjutnya itu untuk kesimpulan geopolitik sendiri itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis dari suatu negara, dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah nasional dan penentuan kebijakan secara ilmiah berdasarkan realita-realita yang ada dan sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Geostrategi, yaitu adalah merupakan geopolitik dalam pelaksanaan untuk menentukan tujuan, sarana-sarana, serta cara penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara. Selanjutnya itu proses gagasan wawasan Nusantara. Konsep timbulnya gagasan yang berpangkal letak dari terjemahan
dan pengertian arkipelago menurut hukum internasional yang kemudian dikaitkan dengan cita-cita proklamasi, falsafah negara dan bangsa Indonesia dan kepentingan-kepentingan nasional menjadi gagasan wawasan Nusantara. Dari teori-teori konsep ketentuan tersebut di atas timbul pemikiran tentang wawasan benua atau kekuatan di darat, wawasan bahari atau kekuatan di laut, wawasan di gatara atau kekuasaan di udara. Sekian penyampaian materi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.